Suara hujan pelan jatuh di atas atap rumah besar di puncak bukit. Di halaman depan, seorang wanita tua duduk bersimpuh di tanah yang basah. Bahunya bergetar hebat. Tangisnya teredam oleh suara petir di kejauhan. Di sampingnya, seorang pria tua memegangi dada, gemetar hebat. Sementara dua sosok muda berdiri di hadapan mereka. Tertawa puas. "Pergi kalian, rumah ini bukan milik kalian lagi," teriak wanita muda itu dengan nada congkak, sementara suaminya melempar koper lusuh ke halaman. Dan di saat itulah, gerbang kayu besar berderit terbuka perlahan. Langkah kaki seorang wanita terdengar pelan namun tegas. Hijab kremnya basah terkena hujan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Dia melangkah masuk tanpa sepatah kata pun. Suasana mendadak membeku. Tawa itu berhenti. Hanya suara hujan yang tersisa. Dialah Aisyah, perempuan yang rumah ini dibangun dengan keringat dan air matanya. Hari itu, di hadapan orang tuanya yang dihina dan adik yang berkhianat, Aisyah memutuskan untuk tidak lagi diam. 3 jam sebelum badai itu, Aisyah memegang kemudi mobil mewahnya. Jalanan menanjak dan berkelok, tapi wajahnya tenang. Angin gunung berhembus sejuk, masuk lewat jendela yang sengaja ia buka sedikit. Di sebelahnya, Ibu Siti duduk sambil menatap keluar jendela, matanya berbinar kagum melihat pemandangan hijau yang membentang. Di kursi belakang, Ayah Tono terdiam. Tapi dari kaca spion, Aisyah tahu ayahnya sedang memandangi deretan pohon pinus dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, antara takjub dan tidak percaya. Sudah 3 jam mereka meninggalkan rumah kontrakan sempit di Gang Kecil Jakarta. Aisyah tidak memberitahu apa-apa. Ia hanya bilang, "Aisyah mau ajak ayah sama ibu liburan." "Liburan kemana, nak? Kok jauh sekali?" Suara Ibu Siti memecah keheningan, lembut namun penuh penasaran. Aisyah tersenyum, merapikan hijabnya yang berwarna krem. "Sebentar lagi sampai, Bu. Ibu pasti suka tempatnya." Mobil itu melambat, berbelok di depan gerbang kayu besar dengan logo Pahatan Indah. Satpam berseragam rapi keluar dari pos, memberi hormat, lalu membukakan gerbang tanpa bertanya apapun. "Ya Allah, ini perumahan orang kaya, Syah," bisik Ayah Tono. "Kita nggak salah jalan, kan?" Aisyah hanya menjawab dengan senyum kecil. Ia membiarkan mobil melaju di jalan pribadi yang dihiasi taman bunga di kedua sisi. Di ujungnya, berdirilah rumah besar, megah tapi hangat, dengan dinding kayu, kaca lebar, dan pemandangan lembah hijau yang tenang. Mobil berhenti di carport. Hanya suara burung dan deser angin. "Ayo turun, Yah Bu," ajak Aisyah lembut. Ibu Siti menatap sekeliling, gemetar antara kagum dan takut. Ini rumah siapa, nak?" Aisyah menatap mereka lama, lalu perlahan merogoh tas kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru dan membuka tutupnya. Di dalamnya ada kunci dengan gantungan kayu berukir nama Tono and Siti. "Saya beli rumah ini untuk ayah dan ibu," ucapnya pelan. Hening beberapa detik, lalu tangis meledak. Ibu Siti menutup mulutnya. Ayah Tono menunduk, menahan air mata yang jatuh di ujung mata tuanya. Selama ini, Aisyah kerja keras. Bukan untuk kaya sendiri, tapi supaya ayah dan ibu nggak lagi tinggal di kontrakan bocor. Supaya ibu nggak lagi cuci baju tetangga buat bayar listrik. Aisyah menuntun tangan mereka ke depan pintu besar rumah itu. "Sekarang buka, Bu. Ini rumah ayah dan ibu." Kunci berputar. Pintu terbuka. Cahaya sore menyinari ruang tamu dengan jendela besar, sofa empuk, dan aroma kayu yang hangat. Ibu Siti menangis sambil menelusuri dinding rumah itu, sementara Ayah Tono berdiri memandangi taman belakang. "Hari ini ayah nggak gagal, Syah," bisiknya pelan. "Ternyata Allah kasih balasan lewat kamu." 3 hari penuh mereka habiskan dengan tawa dan syukur. Aisyah mengajari ibunya menyalakan kompor listrik, membantu ayahnya menyiram bunga, menata foto keluarga di dinding ruang tamu. Hari itu, rumah di atas bukit itu bukan sekadar bangunan, tapi lambang cinta seorang anak pada orang tuanya. Namun, Aisyah tidak tahu, kebahagiaan itu hanya akan bertahan 7 hari, dan di hari ke-8, surga kecil itu berubah menjadi neraka yang menyakitkan. 1 minggu berlalu begitu cepat.
Aisyah baru saja menyelesaikan rapat penting dengan klien luar negeri. Proyek besar yang selama ini ia kejar akhirnya berhasil. Ia tersenyum bangga, lalu mampir ke restoran Padang favorit Ayah Tono untuk membeli gulai kepala ikan kesukaan ayahnya. Di dalam mobil, aroma gulai itu memenuhi udara, membuat hatinya hangat, membayangkan wajah bahagia orang tuanya saat makan malam nanti. Jalanan menanjak menuju rumah di bukit itu terasa lebih indah dari biasanya. Namun, sesaat sebelum sampai, senyumnya perlahan pudar. Di depan gerbang rumah, ada mobil kecil berwarna merah terparkir sembarangan. Aisyah mengenalinya, itu mobil yang ia hadiahkan kepada adiknya, Lucy, setahun lalu. Ah, mungkin Lucy dan suaminya, Aji, datang menjenguk ayah dan ibu. Pikir Aisyah lega. Namun, begitu ia mematikan mesin mobil, suara keras memecah keheningan sore. Terdengar bentakan laki-laki dari arah teras, disusul tawa melengking seorang perempuan. Aisyah membeku. Itu suara Aji dan Lucy. Tanpa sempat mengambil bungkusan gulai yang ada di kursi depan, ia keluar dari mobil. Langkahnya cepat, jantungnya berdegup tak beraturan. Gerbang taman sedikit terbuka, dan dari celahnya, Aisyah melihat pemandangan yang membuat darahnya berhenti mengalir. 2 koper lusuh tergeletak di rumput hijau, terbuka dan isinya berserakan. Daster lusuh, sarung, sajadah, bahkan mukena Ibu Siti. Semuanya kotor, terinjak-injak di tanah, dan di sebelahnya, Ibu Siti duduk di tanah, menangis sesenggukan, bahunya bergetar hebat. Ayah Tono duduk di undakan teras, wajahnya pucat, tangannya memegangi dada. Di hadapan mereka, Lucy berdiri dengan tangan di pinggang, rambut pirangnya berkilau di bawah matahari sore. Di sampingnya, Aji kurus, sombong, dengan tatapan menghina. "Sudah kubilang, Pak Bu, kalian ini nggak pantas tinggal di sini," teriak Aji. "Rumah semewah ini cuma cocok buat aku dan Lucy." Lucy menimpali dengan tawa dingin. "Kalian itu sudah tua, miskin, dan menyusahkan. Tinggallah di panti jompo saja." Ibu mohon, jangan begini, Nak. Ini rumah dikasih kakakmu." Suara Ibu Siti bergetar. Lucy menatap ibunya sinis. "Justru itu, Bu. Aisyah cuma pamer, biar semua orang tahu dia anak berbakti. Padahal pelit, kami minta modal usaha saja nggak dikasih." Tawa Lucy dan Aji pecah lagi, menggema di halaman luas itu. Dan di saat itulah, gerbang kayu besar berderit. Aisyah masuk, langkahnya pelan, namun penuh wibawa. Hujan emosi di dadanya berputar, antara marah dan hancur, tapi wajahnya tetap tenang. Semua mata terarah padanya. Lucy membeku. Aji kehilangan kata-kata, dan Ibu Siti hanya bisa menatap dengan air mata yang mengalir deras. Aisyah tak berkata sepatah pun. Ia berjalan pelan ke arah ibunya, berjongkok, lalu memunguti mukena yang kotor di tanah. Dilipatnya dengan rapi, dibersihkan dari tanah dan rumput, lalu dimasukkan kembali ke koper. Satu persatu baju ibunya ia rapikan, tanpa kata, tanpa amarah, hanya keheningan yang mematikan. Lucy dan Aji saling pandang. Mereka tidak mengerti reaksi itu. Mereka mengira Aisyah akan berteriak, memaki, atau menangis. Tapi tidak. Diam Aisyah justru membuat mereka takut. Setelah semua barang kembali ke koper, Aisyah berdiri. "Ibu masuk dulu," bisiknya lembut. "Biar Aisyah yang urus." Ia menatap ayahnya. "Yah, tolong temani ibu di dalam. Telepon Pak Ujang di pos depan, bilang ada penyusup di rumah ini." Aji tertawa mengejek. "Penyusup? Hahaha. Kamu pikir kami siapa? Kami keluarga. Lucy itu adikmu. Kami juga punya hak." Aisyah perlahan menatap mereka. Tatapannya tajam, tapi dingin seperti es. "Lucy, Aji, kalian punya waktu 5 menit, ambil barang-barang kalian di mobil merah itu dan pergi dari properti ini." Nada suaranya pelan tapi menusuk. "Mentang-mentang kamu yang beli rumah ini, kamu bisa seenaknya ya?" Aji menantang. Aisyah tersenyum tipis. "Warisan katamu tadi, setahuku, orang yang akan mewariskan masih hidup dan sehat di sini. Dan semua surat rumah ini, mobil, bahkan apartemen yang kalian tinggali di Jakarta, semuanya atas nama aku." Wajah Lucy dan Aji memucat. Tawa mereka lenyap, suara angin sore berdesir pelan,
tapi suasana terasa seperti badai. Hari itu, mereka baru sadar mereka telah menyentuh batas yang salah. Udara di halaman rumah itu menegang. Aji berdiri dengan rahang mengeras, wajahnya memerah, urat lehernya menonjol. Ia tidak terima harga dirinya diinjak di depan istrinya sendiri. Sekali keluarga, tetap keluarga, bentaknya, langkahnya maju menantang. Kamu pikir cuman karena punya uang kamu bisa usir kami seenaknya? Kamu itu bukan Tuhan, Syah. Aisyah tetap diam, berdiri tegak di depan pintu rumah yang ia bangun dengan cinta. Matanya memandang lurus ke arah Aji, tanpa gentar, tanpa nada tinggi. Keheningannya justru membuat suasana makin menyesakkan. Aji makin tersulut. Ia melangkah cepat dan, dengan kasar, menarik bahu Aisyah. Tubuh Aisyah sedikit tersentak ke belakang. Hijabnya bergeser, hampir terlepas. Ayah Tono yang berdiri tak jauh dari situ berusaha berdiri. Namun, tubuh tuanya lemah. Ia hanya sempat berteriak, "Jangan sentuh anakku." Semuanya berhenti. Waktu seolah membeku. Aisyah menatap ke bawah, diam. Lalu perlahan, ia membenarkan hijabnya. Gerakannya halus, namun penuh wibawa. Setelah kain itu kembali rapi di kepalanya, ia menatap Aji. Dan kali ini, matanya menyala tajam seperti bara. "Lepaskan tanganmu dari bahuku," katanya pelan. Tapi dengan nada yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Aji terkejut. Ia tertawa gugup, mencoba menutupi rasa takutnya. "Apa kamu mau pukul aku? Ayo pukul, biar ayah dan ibu lihat siapa kamu sebenarnya." Senyum kecil terbit di bibir Aisyah, senyum yang dingin dan menakutkan. "Aku tidak perlu mengotori tanganku, Aji, tapi kamu baru saja melakukan kesalahan besar." Lucy melangkah maju, berteriak dengan nada panik, "Mas Aji, jangan dengerin dia. Dia cuman gertak. Kak Aisyah itu penakut." Aisyah menatap adiknya. Suaranya datar, tapi dalam. "Lucy, aku masih kasih kamu satu kesempatan. Suruh suamimu minta maaf, ambil barang-barang kalian, lalu pergi." "Tidak akan," teriak Lucy. "Kami nggak pergi sebelum rumah ini jadi milik kami. Kamu itu pelit, kamu serakah. Semua mau kamu kuasai sendiri?" Aisyah tertawa kecil, tawa getir yang membuat udara semakin berat. "Serakah?" katanya pelan. "Lucy, kamu tinggal di apartemenku, kamu pakai mobilku. Uang bulanan kalian aku kirim tiap bulan, aku bayar utang suamimu saat dia main judi, dan sekarang kamu datang ke rumah yang kubelikan untuk ayah dan ibu, lalu mengusir mereka dan bilang aku yang serakah." Kata-katanya seperti cambuk. Lucy terdiam. Aji yang masih berdiri di depan Aisyah mulai kehilangan kendali, matanya liar. "Aku nggak peduli semua itu. Rumah ini tetap harus kami miliki. Kamu pikir bisa seenaknya?" Aisyah mengeluarkan ponselnya dari saku gamis. "Nah, sekarang dengar baik-baik. Aku akan laporkan kalian atas 3 hal. 1. Penyerobotan properti pribadi. 2. Pengancaman terhadap lansia, ayah dan ibu. 3. Ia berhenti sejenak, menatap Aji lurus ke mata. "Percobaan kekerasan fisik terhadapku, dan semua sudah terekam CCTV di atas teras ini." Keduanya spontan menatap ke arah atap. Lampu kecil kamera berkedip merah. Lucy menggigit bibir, wajahnya pucat. "Kamu menjebak kami," Aisyah menjawab tenang. "Aku tidak menjebak siapapun. Aku cuma melindungi apa yang jadi milikku." Lalu ia melangkah maju, menatap mereka berdua yang kini gemetar antara takut dan malu. "Kalian mau lihat buktinya? Surat rumah, mobil, apartemen, semuanya atas namaku. Ayo ikut ke dalam, aku tunjukkan." Hari itu, langkah kaki Aisyah yang tenang mengiringi dua sosok yang sebelumnya tertawa, kini menunduk seperti terdakwa. Rumah yang mereka kira bisa mereka rampas, kini berubah menjadi ruang pengadilan sunyi, dan Aisyah adalah hakimnya. Langit sore mulai temaram saat mereka melangkah masuk ke ruang tamu rumah megah itu. Cahaya matahari terakhir menembus jendela besar, menyorot perabotan kayu hangat dan lantai mengilap. Namun suasana di dalam ruangan justru dingin, seperti beku oleh rasa malu dan ketakutan. Ibu Siti duduk di sofa besar, wajahnya masih basah air mata. Di sampingnya, Ayah Tono terdiam kaku, menatap kosong ke depan.
Lucy dan Aji berdiri di tengah ruangan, tak berani menatap siapapun. Hanya Aisyah yang masih tegak, berdiri di depan mereka dengan tenang. Seolah rumah itu tahu siapa yang sebenarnya berhak menjadi pemiliknya. Tanpa banyak bicara, Aisyah melangkah ke dinding panel kayu di ruang tamu. Ia menekan satu bagian tersembunyi, dan panel itu bergeser perlahan, memperlihatkan ruang kecil yang rapi, ruang kerjanya. Di dalamnya, rak buku berderet, meja minimalis, dan satu map hitam tebal di atasnya. Aisyah mengambil map itu, lalu kembali ke ruang tamu. Ia meletakkannya di atas meja besar dengan gerakan tenang. Bunyi tak kecil dari map yang menabrak permukaan kayu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk akhir sidang. "Kalian ingin bukti, kan?" Suaranya datar namun jelas. "Silakan, buka." Aji menelan ludah, menatap Lucy. Lucy mendorongnya pelan. "Kamu aja," bisiknya dengan ketakutan. Dengan tangan gemetar, Aji membuka map itu. Di halaman pertama, terpampang sertifikat dengan logo Garuda Emas di atasnya. Tulisannya jelas, sertifikat hak milik atas nama Aisyah Tono. Aji membeku, matanya membaca ulang, tapi tulisan itu tak berubah. Sertifikat rumah di bukit itu bukan milik siapapun selain Aisyah. "Itu sertifikat rumah yang kalian injak-injak tadi," kata Aisyah tenang. Lalu ia menunjuk lembar berikutnya. "Dan ini BPKB mobil merah yang kalian pakai untuk datang ke sini. Lucy, coba baca nama pemiliknya." Lucy dengan cepat merebut dokumen itu dari tangan suaminya. Matanya menyapu tulisan di sana. Nama yang tertera, Aisyah. Ia menggigit bibir, tangannya bergetar. "Aku biarkan STNK-nya atas namamu supaya mudah kalau kena tilang," lanjut Aisyah. "Tapi kepemilikannya penuh ada padaku. Aku cuma meminjamkannya." Lucy nyaris tak bisa bicara. Nafasnya tersengal, bibirnya pucat. Aji membuka lembar berikutnya. Di sana, salinan akta jual beli apartemen 2 kamar di Jakarta Pusat. Apartemen yang selama ini mereka tinggali, yang mereka sombongkan pada semua orang sebagai hasil kerja keras mereka. Aji menatap nama di bawah tanda tangan. Aisyah. Ia mundur selangkah, wajahnya kehilangan warna. "Bacakan," kata Aisyah tiba-tiba. Suaranya datar tapi tegas. Aji diam. "Bacakan." Kali ini suaranya meninggi, menusuk dada mereka seperti cambuk. "Ah, Aisyah." Suara Aji parau, hampir tak terdengar. "Benar," jawab Aisyah. "Rumah ini atas namaku, mobil itu atas namaku. Apartemen yang kalian tinggali juga atas namaku. Jadi katakan, Lucy, Aji, hak apa yang kalian punya untuk mengusir ayah dan ibu dari rumahku?" Kata rumahku keluar dari bibir Aisyah dengan penekanan tajam, seperti belati yang menembus kebanggaan mereka. Lucy terpaku. Aji menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam. Namun kemudian Lucy berteriak, air matanya meledak. "Kamu jahat, Kak. Kamu sengaja bikin kami malu. Kamu mau kami tunduk di kakimu, ya? Kamu mau kami menyembah kamu seumur hidup?" Aisyah menggeleng perlahan, senyumnya getir. "Lucy, aku memberi kalian tempat tinggal gratis 3 tahun. Aku memberi mobil. Aku transfer uang bulanan, bayar pengobatanmu waktu kamu sakit. Bahkan aku bayar utang suamimu saat dia kalah judi." Ia menatap Aji tajam. "Aku punya bukti transfernya semua di ponselku. Mau aku tunjukkan?" Aji terdiam. Tak ada lagi alasan, tak ada lagi harga diri. Aisyah menarik napas dalam-dalam. "Sampai hari ini, aku masih berpikir kalian cuman khilaf. Tapi setelah kalian mengusir ayah dan ibu, aku sadar, kalian bukan cuma serakah, kalian sudah kehilangan hati nurani." Ia mengambil ponselnya, menekan nomor cepat. "Pak Ujang, tolong jangan izinkan mobil merah keluar dari gerbang." "Iya, Pak. Mobil itu akan diambil besok oleh sopir saya. Sekarang, tolong panggilkan satu taksi untuk 2 orang tamu saya. Namanya Lucy dan Aji." Ia menutup teleponnya perlahan. Lucy menatap Aisyah tak percaya. Kamu serius?" "Serius," jawab Aisyah tanpa ragu. "Mulai hari ini, semua fasilitas berhenti. Mobil, apartemen, uang bulanan, kartu tambahan, semuanya." Ibu Siti yang dari tadi menangis, akhirnya bersuara lirih. "Nak, jangan begini. Dia adikmu, Syah." Aisyah menatap ibunya dengan lembut. "Ibu,
Aisyah lakukan ini bukan karena benci, tapi karena Aisyah sayang ibu dan ayah. Mereka harus belajar bahwa setiap perbuatan punya konsekuensi. Suara taksi di luar rumah terdengar samar. Lucy menatap keluar jendela, tubuhnya gemetar. Aisyah memandangnya sekali lagi. Silakan pergi, Lucy. Rumah ini bukan milik kalian. Dan mulai hari ini, hidup kalian juga bukan tanggung jawabku lagi. Hari itu, Aisyah tidak menangis. Tapi, air matanya jatuh di hati, tenang tapi pedih. Suara mesin taksi menjauh perlahan, meninggalkan halaman rumah yang kembali hening. Aisyah berdiri di ruang tamu dengan napas berat. Ia menatap map hitam di atas meja. Bukti semua kebenaran yang ia perjuangkan. Tapi entah kenapa, dada terasa sesak. Ia mengira setelah mengusir mereka, semuanya akan selesai. Ternyata tidak. Di sofa, Ibu Siti masih menangis. Aisyah berjongkok di hadapannya, menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Sudah, Bu. Semuanya sudah aman. Mereka nggak akan ganggu lagi," bisiknya pelan. Tapi justru di saat itu, Ibu Siti menggenggam tangannya lebih erat. Bukan lega yang keluar, tapi tangis yang lebih dalam. "Aman, Nak. Justru ini baru permulaan." Suaranya pelan, tapi membuat Aisyah terdiam. "Apa maksud Ibu?" tanyanya perlahan. Ayah Tono yang sedari tadi duduk diam akhirnya bersuara. Suaranya berat, penuh rasa bersalah. "Ini semua salah Ayah, Syah." Ayah menunduk, bahunya bergetar. "Lucy dan Aji. Mereka sudah datang ke kontrakan sebulan sebelum kamu kasih rumah ini. Mereka minta bantuan, katanya butuh modal usaha. Mereka minta Ayah jadi penjamin." Aisyah menatap ayahnya tak percaya. "Penjamin apa ya?" Ayah menatap kosong ke depan. "Ayah pikir cuma formalitas. Mereka minta fotokopi KTP, kartu keluarga, tanda tangan beberapa lembar kertas. Ayah kasih." Suara ayah memecah. "Ayah bodoh, Syah. Ayah nggak tahu dokumen itu dipakai buat pinjaman online ilegal. Nama ayah dijadikan penanggung utang." Ibu Siti menambahkan lirih. "Dan utangnya bukan sedikit, Nak. Setengah miliar rupiah." Aisyah terdiam. Rasanya dunia berputar. "Setengah miliar?" Ia menatap kedua orang tuanya, jantungnya berdegup cepat. Mereka pakai nama ayah?" Ayah Tono mengangguk, matanya merah. "Bukan cuman itu, Syah. Aji juga palsukan slip gaji, tanda tangan ayah di beberapa surat perjanjian. Mereka pakai semua data pribadi kita buat main judi dan pinjaman." Aisyah merasa darahnya mendidih. Tangannya mengepal, tapi wajahnya tetap tenang. "Mereka menjadikan ayah tameng?" "Ya," jawab ayah lirih. "Dan penagih utang sudah mulai datang. Mereka bilang kalau uang itu nggak dibayar akhir minggu ini, nama ayah akan dilaporkan ke polisi. Mereka pikir bisa menjual rumah ini untuk bayar semua itu." Hening panjang menyelimuti ruangan. Aisyah berdiri. Tatapannya berubah. Tidak lagi hanya marah, tapi tajam dan berbahaya. Ia bukan lagi anak yang berusaha sabar menghadapi adiknya. Ia kini seperti seorang panglima yang menemukan alasan untuk berperang. "Mulai sekarang," katanya pelan tapi tegas. "Ibu dan ayah jangan balas pesan, jangan angkat telepon siapapun. Biar Aisyah yang urus. Bukan sebagai kakak mereka, tapi sebagai orang yang akan membersihkan nama baik keluarga kita." Ibu Siti menatap putrinya dengan cemas. "Jangan lapor polisi, Nak. Nanti Lucy bisa ditangkap." Aisyah menatap ibunya dengan tatapan lembut tapi kuat. "Bu, sekarang yang terancam penjara itu ayah. Lucy dan Aji yang menjebaknya. Ibu pilih selamatkan ayah, atau biarkan ayah di penjara demi anak yang mengkhianatinya?" Air mata Ibu Siti jatuh, tapi ia tak bisa menjawab. Aisyah mengeluarkan ponselnya. Ia menekan kontak cepat. "Selamat malam, Pak Rahmat." Suaranya dingin dan jelas. "Saya Aisyah, saya butuh bantuan hukum. Ini kasus pidana, pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan percobaan penjebakan terhadap orang tua saya. Saya ingin bersih, total." Malam itu, ruang kerja Aisyah berubah menjadi markas perang. Laptop terbuka, layar menampilkan video call dengan Pak Rahmat, pengacara senior yang sudah lama menjadi penasihat perusahaannya. Di sisi layar, wajah Aisyah terlihat dingin dalam cahaya monitor. "Kasus ini serius, Bu Aisyah," kata Pak Rahmat. "Tapi kita punya peluang kuat. Pak Tono korban,
Tapi kita perlu bukti bahwa beliau tidak tahu apa-apa. Kita butuh pengakuan Lucy dan Aji. Pengakuan itu akan saya dapatkan, jawab Aisyah cepat. Bagaimana caranya? Tanya Pak Rahmat. Aisyah tersenyum samar. Mereka tamak dan panik. Orang seperti itu gampang terpancing. Saya tahu cara membuat mereka bicara. Ia menatap foto keluarganya di meja kerja. Dulu, foto itu penuh senyum. Kini, senyum-senyum itu tinggal kenangan dari masa yang sederhana dan jujur. Mulai malam ini, ucap Aisyah pelan, aku tidak lagi jadi kakak. Aku jadi penegak keadilan untuk ayah dan ibu. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, tidak ada air mata yang ikut menetes. Hanya rencana yang dingin dan tekad yang membara di balik mata seorang wanita bernama Aisyah. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Lampu ruang kerja Aisyah masih menyala, sementara seluruh rumah tenggelam dalam keheningan. Di layar laptop, Pak Rahmat masih di seberang video call. Wajahnya serius. Kita kekurangan satu hal penting, katanya. Kita butuh bukti langsung dari mereka berdua. Pengakuan bahwa Lucy dan Aji memang dalangnya. Aisyah menatap kosong beberapa detik, lalu menjawab, kalau begitu, kita pancing mereka bicara. Tapi tidak dengan kekerasan. Aku tahu cara yang lebih halus. Belum sempat pembicaraan berlanjut, ponsel Aisyah bergetar di meja, nama di layar membuat darahnya dingin. Lucy, Pak Rahmat mengangkat alis. Bagus, ini kesempatan kita. Angkat tapi aktifkan speaker, saya dengar dari sini. Aisyah menarik napas dalam-dalam, menekan tombol hijau. Halo Kak Aisyah, kakak jahat. Suara Lucy terdengar histeris dari seberang. Kakak tega banget usir kami, ambil mobil, blokir kartu semua. Sekarang Mas Aji dipecat dari kantornya. Kak puas ya? Nada suara Lucy bukan hanya marah, tapi juga panik. Aisyah menatap layar laptop sejenak, lalu menjawab datar. Aku nggak tahu apa-apa soal pekerjaan suamimu. Kakak bohong, gara-gara kakak dia dipecat. Auditor datang, semua pembukuan diperiksa. Pak Rahmat yang mendengar dari laptop menatap tajam. Ia berbisik, auditor, berarti suaminya memang melakukan penggelapan, itu celahnya. Aisyah mengangguk pelan. Lucy, katanya tenang di telepon, kamu tahu apa yang lebih kejam dari kehilangan pekerjaan? Apalagi maksudmu, Kak, teriak Lucy. Melihat orang tuamu dihina, di rumah yang seharusnya jadi surga mereka. Keheningan panjang di seberang, hanya terdengar isah kecil. Kak, tolong, bukan seperti itu. Suara Lucy mulai bergetar. Aji cuma khilaf, kami cuma butuh uang. Kak, tolong bantu kami sekali ini. Pinjami uang, kami janji akan bayar. Kami janji, Kak. Pak Rahmat memberi isyarat cepat dengan tangannya. Jangan terbawa emosi. Aisyah menarik napas panjang, lalu menjawab dingin. Tidak ada uang lagi untuk kalian, Lucy. Dan tanpa menunggu balasan, ia menutup telepon. Hening. Pak Rahmat tersenyum tipis di layar. Bagus, itu sudah cukup untuk tahap pertama. Kalimat Aji khilaf. Kami cuma butuh uang. Itu pengakuan awal. Kami bisa pakai itu. Aisyah mengangguk. Kita belum selesai, Pak. Saya mau mereka sendiri yang buka semua aibnya sampai ke akar. Kalau begitu, kita pakai rencana lanjutan, kata Pak Rahmat. Libatkan orang tuamu. Tapi ingat, jangan biarkan mereka benar-benar tahu itu jebakan. Emosi harus tampak alami. Keesokan paginya, di ruang makan yang tenang, Aisyah duduk bersama ayah, Tono dan Ibu Siti. Ia menjelaskan rencananya dengan suara pelan namun pasti. Ibu, nanti kalau Lucy menelepon, tolong diangkat, tapi jangan marah. Pura-pura ibu masih kasihan, biarkan dia bicara sebanyak mungkin. Bilang ke dia, jelaskan dulu semuanya ke ibu, nanti ibu bantu bujuk kakakmu. Biarkan dia menceritakan semua kebohongannya sendiri. Ibu Siti menatap putrinya, air mata jatuh di pipinya. Nak, kamu mau jebak adikmu sendiri? Aisyah menatap ibunya dalam-dalam. Bukan menjebak, Bu. Mereka sudah menjerumuskan ayah. Aku hanya menarik mereka keluar dari lubang yang mereka gali sendiri. Ayah Tono menatap ke arah jendela, wajahnya letih, lalu perlahan ia mengangguk. Ayah akan bantu. Ayah tidak mau diam lagi. Siang itu, seperti yang diduga Aisyah, telepon datang. Lucy menelepon Ibu Siti dengan nada panik. Ibu, tolong bujuk Kak Aisyah. Dia kejam, Bu. Kami bisa masuk penjara, Bu.
Semua salah Aji, Ibu. Dia ambil uang kantor, tapi aku nggak tahu apa-apa. Kami cuma butuh waktu. Ibu Siti menahan air mata, suaranya lembut tapi datar seperti yang diajarkan Aisyah. Ceritakan dulu ke ibu semuanya, Nak. Biar ibu ngerti. Biar ibu bantu kamu. Dan Lucy pun bicara. Tanpa sadar, ia menceritakan segalanya. Penggelapan uang kantor, judi online, utang atas nama ayah, dan rencana mereka kabur ke luar negeri setelah menjual rumah di bukit. Semua kata-katanya terekam di ponsel Ibu Siti. Alat kecil yang sudah Aisyah siapkan di bawah meja makan. Beberapa jam kemudian, laporan baru datang dari tim investigasi Pak Rahmat. Email itu berisi data rekening, bukti transfer, dan sesuatu yang membuat Aisyah terdiam lama. 2 tiket pesawat sekali jalan ke Singapura, atas nama Lucy dan Aji, keberangkatan 3 hari lagi. Aisyah menutup laptopnya perlahan. Jadi itu rencana kalian, bisiknya. Kalian mau kabur dan biarkan ayah ditangkap. Senyumnya pelan, tapi dingin. Tidak kali ini. Aku akan balas bukan dengan amarah, tapi dengan hukum. Malam itu, ia menatap langit bukit yang tenang, lalu berbisik dalam hati. Mulai sekarang, mereka akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Seperti ayah dan ibu kehilangan harga diri mereka hari itu. Malam turun dengan cepat di kota. Lampu-lampu apartemen di Jakarta berkedip di kejauhan. Tapi, satu unit di lantai 12 tampak gelap dan suram. Di dalamnya, Lucy dan Aji duduk di lantai, dikelilingi tumpukan pakaian, koper setengah terbuka, dan udara sesak penuh ketakutan. Surat pengosongan apartemen dari firma hukum Aisyah tiba sore tadi, memberi mereka waktu 30 hari untuk angkat kaki. Kini, keduanya tidak lagi bertengkar. Mereka hanya saling menatap dalam diam dengan rasa takut yang menggigit. Kita harus pergi, kata Aji tiba-tiba, suaranya parau. Pergi kemana, Mas? Balas Lucy lemah. Kita nggak punya uang, mobil diambil, rekening diblokir, semua atas nama Kak Aisyah. Masih ada satu, potong Aji, matanya liar. Kartu kredit tambahan itu, kartu yang dia kasih 2 tahun lalu. Dia nggak mungkin ingat kartu sekecil itu. Lucy ragu, tapi Aji sudah berdiri. Ia merampas dompetnya, menarik kartu berwarna perak dari dalamnya. Ini dia, katanya dengan senyum putus asa. Kita tarik tunai malam ini. Beli tiket, lalu kabur. Minimal sampai Batam. Dari sana kita bisa seberang ke Singapura. 15 menit kemudian, mereka berdiri di lobi sebuah mall sepi. Lucy masuk ke bilik ATM, tangan gemetar saat memasukkan kartu. Ia mengetik angka, 2.500, 10.000. Mesin berbunyi, lalu layar menampilkan pesan, transaksi ditolak, hubungi bank Anda. Lucy menelan ludah. Ia mencoba lagi, 1 juta, ditolak, lalu 500.000, masih sama. Kenapa lama sekali? Aji berteriak dari luar. Lucy keluar dengan wajah pucat. Kartunya diblokir, Mas. Aji menendang tong sampah, napasnya berat. Wanita iblis itu, dia sudah blokir semuanya. Mereka kembali ke apartemen dengan langkah gontai. Tak ada kata-kata tersisa. Aji duduk di lantai, memegangi kepala. Lucy menangis pelan di sudut ruangan. Mereka tahu jalan pelarian mereka tertutup rapat. Aisyah tidak hanya mengusir mereka. Ia telah menghancurkan setiap pintu keluar yang mungkin. Saat malam makin larut, ponsel Aji tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Ia menatap layar dengan ragu, lalu mengangkat. Selamat malam. Apa saya bicara dengan Tuan Aji dan Nona Lucy? Suara di seberang dalam, tenang, dan penuh wibawa. Ya, saya Aji, siapa ini? Saya Bima, dari firma hukum Aditema & Rekan. Kami menelepon atas nama klien kami. Lucy menatap Aji bingung. Firma hukum? Suara di telepon melanjutkan, kami ingin menginformasikan bahwa seluruh utang atas nama Tuan Tono telah kami ambil alih. Mulai hari ini, kami adalah kreditur tunggal atas semua pinjaman yang Anda dan Nona Lucy buat dengan menggunakan identitas beliau. Aji membeku. Apa maksud Anda? Sederhana, jawab suara itu. Klien kami telah melunasi seluruh utang Anda, total 6.000 duka dan mulai sekarang semua kewajiban pembayaran menjadi milik Anda berdua. Kepada beliau. Siapa klien Anda? Suara Aji serak, matanya membelalak.
Suara di seberang menjawab dengan tenang, "Ibu Aisyah Tono." Lucy menjerit pelan. Tangannya gemetar hingga ponsel hampir jatuh. Aisyah tidak hanya menutup jalan mereka. Ia membeli seluruh utang yang mereka buat. Sekarang, satu-satunya orang yang berhak menagih mereka adalah kakak yang mereka khianati. "Besok pagi," lanjut suara itu, "surat somasi resmi akan dikirim ke alamat Anda. Kami harap Anda kooperatif. Jika tidak, kami punya semua bukti hukum untuk melanjutkan ke ranah pidana, termasuk rekaman pengakuan Nona Lucy dalam percakapan dengan Ibu Siti." Klik. Telepon terputus. Aji menatap kosong ke lantai. Lucy jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Mereka tidak sedang melawan seorang kakak yang marah. Mereka sedang berhadapan dengan mesin hukum yang dikendalikan Aisyah. Keesokan paginya, kurir berseragam datang membawa amplop tebal berstempel logo firma hukum. Isinya ringkas dan dingin. Tuntutan pembayaran penuh dalam waktu 3x44 jam, disertai undangan untuk mediasi damai demi menjaga nama baik keluarga. Lucy membaca paragraf terakhir berulang-ulang. "Mas, lihat ini," katanya sambil menunjuk kalimat itu dengan mata berbinar samar. "Solusi damai, menjaga nama baik keluarga." Itu artinya Kak Aisyah masih peduli. Dia cuma ingin kita minta maaf. Aji menatap surat itu lama, lalu mengangguk pelan. "Mungkin kamu benar, dia pasti nggak tega. Kita datang ke mediasi itu, kita menangis, minta ampun, dan semuanya akan selesai." Namun, di balik ketenangan wajah Aisyah di rumah bukit, senyum samar terukir di bibirnya saat menerima salinan surat yang sama dari Pak Rahmat. "Besok mereka datang, Bu Aisyah," kata Pak Rahmat. Aisyah menatap keluar jendela. Suaranya rendah tapi tegas. "Bagus, besok." Saat mereka melangkah masuk ke ruang itu, segalanya akan berakhir. Gedung tinggi dari kaca dan baja berdiri megah di jantung kawasan bisnis Jakarta. Langit pagi itu cerah, tapi hati Lucy dan Aji terasa gelap. Dengan pakaian terbaik yang tersisa, jas Aji yang sudah lusuh, dan gaun Lucy yang warnanya mulai pudar, mereka melangkah masuk ke lobi gedung firma Hukum Aditama & Rekan. Lantai marmer berkilau memantulkan bayangan mereka berdua, kecil dan tampak tidak pada tempatnya. Seorang resepsionis muda menyambut dengan sopan, lalu mempersilakan mereka masuk ke lift pribadi menuju lantai 45. Di setiap langkah, detak jantung Lucy makin cepat. Ia berbisik, "Mas, Kak Aisyah pasti mau memaafkan kita. Dia cuma mau lihat kita menyesal." Aji mengangguk, pura-pura yakin, padahal tangannya dingin. Pintu lift terbuka. Seorang asisten berjas hitam mengantar mereka ke ruang konferensi besar. Begitu pintu dibuka, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut, tajam dan kaku. Dan di ujung meja kayu mahoni panjang, duduklah Aisyah. Wajahnya tenang, tanpa rias berlebihan. Blazer hitam dan hijab senada membuatnya tampak lebih seperti direktur perusahaan besar daripada seorang kakak yang dulu mereka hina. Di sampingnya duduk Pak Rahmat, pengacara utama, dan Bima, pria bersuara dingin yang menelpon mereka semalam. Tapi bukan hanya mereka. Di sisi kiri meja duduk dua pria berjas rapi dengan map tebal di tangan. Dan di dekat pintu, dua pria berseragam batik berdiri tegak, tatapan mereka waspada. "Silakan duduk, Tuan Aji." "Nona Lucy," suara Pak Rahmat memecah hening. Mereka duduk perlahan, kaku menunduk. "Terima kasih sudah datang. Kita di sini untuk mediasi, tapi sebelum membahas utang, izinkan saya memperkenalkan para pihak." Ia menunjuk dua pria di sisi kirinya. "Ini adalah Bapak Santoso dan Bapak Wibowo, auditor internal dari perusahaan tempat Tuan Aji bekerja." Wajah Aji seketika memucat, sementara Lucy mulai gelisah, jemarinya saling meremas. Dan ketika Pak Rahmat menunjuk dua pria di dekat pintu, kalimat berikutnya membuat mereka membeku total. "Dan dua rekan kami di sana berasal dari Kepolisian Resor Jakarta Pusat." Ruang itu mendadak sunyi. Lucy menatap Aji dengan mata melebar. Suaminya berusaha bicara, tapi bibirnya kaku. Aisyah masih belum mengatakan sepatah kata pun. Hanya menatap lurus ke depan, matanya sedingin batu. "Baiklah," lanjut Pak Rahmat dengan nada profesional. "Kita mulai dengan agenda pertama. Utang atas nama Tuan Tono. Kami memiliki bukti lengkap.
termasuk rekaman pengakuan Nona Lucy kepada Ibu Siti, yang dengan jelas menyebutkan bahwa Anda berdua adalah dalang pencurian identitas. Pak Rahmat menekan tombol di laptop. Dari speaker, terdengar suara Lucy sendiri, menangis dan mengatakan, "Semua gara-gara Aji, Bu. Dia pakai nama ayah untuk pinjaman, untuk judi." "Cukup!" Aji berteriak, wajahnya merah padam. Namun suara kerasnya langsung dipotong oleh pria berkacamata di sisi kiri meja, salah satu auditor. "Belum cukup, Tuan Aji. Agenda kedua, penggelapan dana perusahaan. Berdasarkan hasil audit kami, Anda telah mentransfer dana perusahaan sebesar 2,3 miliar rupiah ke beberapa rekening pribadi, salah satunya atas nama Nona Lucy." Lucy menoleh kaget ke arah Aji. Matanya membesar, air mata jatuh tanpa sadar. "Mas, 2 miliar?" Aji menatapnya panik. Itu bukan seperti yang kamu pikir." Semua mata tertuju pada mereka. Aji mulai gemetar, dan tiba-tiba, dengan suara putus asa, ia menuding Lucy. "Itu semua idenya. Dia yang suruh aku cari uang lebih. Dia yang pakai nama ayah. Aku cuma ikut. Aku khilaf." Lucy tertegun. Suami yang selama ini ia bela, yang membuatnya melawan kakaknya, kini melemparkannya ke bawah bas tanpa ragu. Air matanya jatuh, tapi kali ini tanpa suara. Aisyah akhirnya bicara. Sudah selesai, suaranya pelan, tapi cukup untuk memotong semua kebisingan di ruangan. Aji berhenti bicara. "Terima kasih atas pengakuanmu, Aji. Bapak auditor, Bapak polisi, Anda semua sudah dengar sendiri. Dan kebetulan, Aisyah menatap map di depannya. Tiket pesawat sekali jalan ke Singapura atas nama Aji dan Lucy ditemukan oleh tim investigasi kami. Itu membuktikan niat melarikan diri." Aji lunglai di kursinya. Polisi yang berdiri di dekat pintu melangkah maju. "Tuan Aji, Nona Lucy, kami mohon ikut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait penggelapan, pencurian identitas, dan pemalsuan dokumen." Klik. Borgol plastik dikunci di pergelangan tangan Aji. Lucy menjerit, Mas, tolong." Tapi Aji hanya menunduk, tak menoleh sedikit pun. Pria yang dulu ia puja, kini pergi tanpa melihat ke belakang. "Suami Anda akan ditahan dengan pemberatan karena niat melarikan diri," kata Pak Rahmat. Lucy menatap Aisyah dengan sisa harapan. "Tapi, Kak, tolong aku. Aku cuman ikut, aku nggak tahu apa-apa. Kak Aisyah, tolong." Aisyah menatapnya lama, lalu berkata datar, "Saya bersedia mencabut tuntutan pribadi saya atas utang 620 juta itu." Wajah Lucy seketika bersinar. "Kak, berarti..." "Tapi dengan satu syarat," potong Aisyah. "Kamu harus bersaksi di pengadilan. Ceritakan semua yang kamu tahu tentang kejahatan Aji. Serahkan semua bukti. Jadilah saksi kunci. Kalau tidak, kamu akan ikut membusuk di penjara bersamanya." Lucy terdiam. Ia memandang pintu tempat Aji baru saja dibawa keluar. Air matanya mengalir, bukan karena cinta, tapi karena benci. Dan dengan suara serak, ia berbisik, Aku akan bersaksi." Pak Rahmat mengangguk puas. Pilihan yang bijak. Hari itu, ruang konferensi itu menjadi tempat di mana dua kehidupan berakhir dan satu keadilan dimulai. Aisyah tidak tersenyum, tapi di matanya ada cahaya tenang, cahaya seseorang yang akhirnya menegakkan kebenaran dengan tangan sendiri. 2 bulan berlalu sejak hari itu. Jakarta kembali sibuk, tapi bagi keluarga Tono, waktu seakan berjalan pelan, seperti sedang menata ulang napas kehidupan. Di pengadilan negeri, putusan dibacakan. Aji dinyatakan bersalah atas penggelapan dana perusahaan, pencurian identitas, dan pemalsuan dokumen. Hukuman, 15 tahun penjara. Suara hakim menggema di ruang sidang, dan di antara bangku penonton, Aisyah duduk dengan wajah tenang. Ia tidak bersorak, tidak menangis, hanya menunduk pelan seolah mengucap syukur tanpa kata. Di sebelahnya, Lucy menjadi saksi utama. Wajahnya pucat, tapi tatapannya kosong. Saat hakim menyebut nama suaminya, air matanya jatuh, bukan karena cinta, tapi karena penyesalan yang datang terlalu lambat. Beberapa minggu setelah vonis, Lucy kembali ke rumah bukit itu. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai keluarga, tapi sebagai asisten rumah tangga baru. Aisyah yang menawarkannya pekerjaan
dengan syarat ia akan memulai dari bawah, bekerja jujur, dan menebus kesalahannya lewat keringatnya sendiri. Bulan-bulan pertama adalah neraka bagi Lucy. Tangannya yang dulu halus kini kapalan karena sabun dan air. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mengepel lantai, mencuci piring, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan untuk ayah, Tono dan Ibu Siti. Ia melihat mereka setiap hari, tapi tidak berani menatap lama. Ibu Siti memanggilnya Lucy dengan suara lembut, tapi setiap kali mendengar itu, air matanya hampir tumpah. Aisyah memperlakukan Lucy bukan dengan kebencian, tapi dengan disiplin. Tidak ada makian, tidak ada bentakan. Jika pekerjaan Lucy rapi, Aisyah hanya mengangguk. Jika masih kotor, ia berkata pelan, "Ulangi." Sikap profesional Aisyah lebih menusuk daripada kemarahan apapun. Suatu hari, ketika Aisyah mengadakan syukuran kecil untuk ulang tahun pernikahan orang tuanya, Lucy menjadi pelayan yang menghidangkan teh dan kue. Salah satu tamu yang ramah tersenyum padanya dan berkata lembut, "Mbak, tolong ambilkan saya air putih, ya." Satu kalimat sederhana itu membuat Lucy hampir pingsan. "Mbak," bukan Nona Lucy, bukan istri orang kaya. Kini dia hanya Mbak. Dan entah mengapa, panggilan itu terasa seperti tamparan paling keras dalam hidupnya. Malamnya, ia duduk sendirian di pavilion kecil tempat para pelayan tidur. Tangannya kaku, matanya merah. Di cermin kecil, ia melihat wajahnya sendiri. Pucat, lelah, dan asing. Dia menangis. Bukan lagi tangisan marah atau malu, tapi tangisan seseorang yang akhirnya mengerti betapa besar dosanya. Keesokan paginya, Lucy pergi diam-diam. Ia meninggalkan seragam abu-abunya, terlipat rapi di atas ranjang, dan sepucuk surat di meja dapur. Surat itu hanya ditujukan untuk satu orang, Ibu Siti. "Ibu, maafkan Lucy. Lucy pergi. Lucy akan coba hidup sendiri. Jangan cari Lucy. Doakan Lucy, Bu." Saat Aisyah membaca surat itu, ia tidak terkejut. Ia hanya menghela napas panjang, menyerahkan kertas itu pada ibunya. Ibu Siti menangis. Tapi kali ini, tangisnya bukan karena kehilangan, melainkan karena kelegaan. "Biarlah, Nak," katanya pelan. "Itu sudah jadi jalan yang dia pilih. Ibu cuma mau dia selamat." Beberapa bulan kemudian, kabar samar datang dari tim investigasi. Lucy terlihat bekerja di sebuah warung makan kecil di luar kota. Rambutnya kembali hitam, wajahnya tanpa riasan, dan ia terlihat lebih tenang. Aisyah hanya tersenyum kecil saat mendengarnya. "Cukup," katanya, "urusanku dengannya sudah selesai." Kini, setiap pagi di rumah bukit itu terasa damai. Ayah Tono duduk di teras belakang dengan secangkir teh jahe hangat, membaca koran sambil tersenyum. Ibu Siti duduk di sampingnya, merajut pelan sambil menatap lembah hijau di kejauhan. Dari dapur, aroma gulai kepala ikan menguar, makanan kesukaan ayah, yang dulu sempat dibawa Aisyah pada hari segalanya hancur. Aisyah berdiri di dekat jendela besar, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca. "Ini," bisiknya, "adalah keadilan yang sebenarnya. Bukan balas dendam, bukan penghinaan, tapi pemulihan, menempatkan semuanya kembali pada tempat yang seharusnya." Dan untuk pertama kalinya setelah badai panjang itu, Aisyah tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya rumah di atas bukit itu kembali menjadi rumah.